Dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis ini disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepadanya. Perhatikan, qala, beliau menyampaikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan satu ketika, thalathatun. Ada 3 golongan. Cuma 3 golongan. La turaddu da'watuhum, tidak mungkin ditolak doanya Allah. Jadi kalau berdoa dikabulkan, berdoa dikabulkan, berdoa dikabulkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Siapa mereka? Satu, al-imamul adil. Para ayah tolong fokus. Al-imamul adil. Para pemimpin yang adil. Jangan bayangkan presiden dulu, ya, menteri, bupati. Ayo, para ayah sebagai pemimpin di rumah tangganya. Kalau antum adil, ya, antum adil itu Masya Allah. Saat mengangkat tangan berdoa itu sulit bagi Allah untuk menolaknya. Tidak mungkin ditolak kalau adil. Ibu nggak usah khawatir, saya nggak akan bahas tentang An-Nisa ayat yang ketiga itu. Ini adil yang lain. Jangan jauh-jauh Pak ya. Jangan jauh-jauh nih. Adil itu definisinya, singkatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Saya sering berikan contoh begini. Bapak kerja di kantor, ya. Saat Anda bekerja, jadikan diri kita sebagai seorang karyawan. Jangan jadi orang rumah. Di masalah-masalah di rumah, ketika masuk pintu kantor, simpan di luar rumah, ya. Jangan sampai perasaan kita sebagai seorang ayah yang sedang ada masalah di rumah tangga dibawa ke kantor, itu tidak adil. Ya. Sebaliknya, ketika pulang ke rumah, urusan kantor simpan di depan rumah, selesai. Jadilah seorang ayah yang baik. Anda boleh jadi direktur, jadi pengusaha yang hebat, itu di kantor. Sampai rumah, anak kita itu tidak mengharap apapun kecuali ayah. Istri hanya mengharapkan seorang suami yang datang, bukan yang lain. Di Anda jangan bawa urusan pekerjaan ke dalam rumah, simpan di luar, itulah adil. Begitu dibuka pintu rumah, Masya Allah, anak kita itu akan berteriak, bukan memanggil kita dengan manajer, direktur, bukan dengan pengusaha. Saya kalau pulang ke rumah, begitu dibuka pintu, anak sudah lari. Buya! Dia nggak manggil Ustaz. Langsung minta digendong. Diangkat di pundak, langsung diangkat. Sudah main kuda-kudaan, selesai. Ya. Jam berapapun, pernah menunggu itu. Pernah menunggu. Masya Allah, menunggu sampai malam. Padahal biasanya tidur jam 7, jam 8. Ini tahu saya pulang kapan. Dia tidur lebih cepat siang. Malamnya menunggu. Malam menunggu. Bayangkan, jam setengah 10 masih ditunggu. Begitu datang saya. Dalam suasana capek, ya main bola yuk katanya. Tengah malam itu. Pernah saya janji saya datang besok insya Allah. Nah, terlambat saya datang. Begitu masuk kamar mau tidur, anak saya bilang yang 2 tahun turun katanya. Turun, diminta turun, saya diminta tidur di lantai. Konsekuensi tidur di lantai. Sudah. Ya. Masya Allah. Jadi anak kita itu tidak mengharapkan apapun. Jadilah ayah yang baik di rumah. Jadi suami yang baik, sudah selesai, simpan di luar. Begitu kadang-kadang Anda masuk, salah caranya. Keadaan kita di kantor masih dibawa ke rumah. Pintu dibanting. Salah apa pintu? Yang masalah di kantor, yang dibanting pintu. Allah. Pak, ya, sehat? Sudah, nanti saja. Wah, Papa main yuk. Diam kamu. Ah, salah apa itu? Masya Allah. Itu bukan adil namanya. Makanya masalah nggak pernah selesai, minta nggak selesai, karena kita tidak menempatkan dengan baik, Pak. Ya. Ibu tenang saja, ibu bisa bahagia. Nanti kita angkat lagi Pak tentang ibu. Ya. Itu adil. Jadi kalau antum mengangkat tangan, Masya Allah, anugerah turun, jawaban turun, tempatkan sesuatu pada tempatnya. Hati-hati, hati-hati ya. Yang kedua, nah ini poinnya. As-shaima hatta yuftira. Orang puasa sampai dia buka. Tidak ditolak doanya. Orang puasa sampai dia buka. Bahkan perhatikan hadis qudsinya di Al-Bukhari Kitabus Shiyam nomor hadis yang ketiga. Ya, saya wasiatkan tolong punya buku ini. Saya sudah serahkan. Silahkan dikopi sebanyak-banyaknya. Ya. Perhatikan. Allah menyanjung orang puasa. Yatruku ta'amahu, orang makan dia tidak katanya. Wasyarabahu, orang minum dia tidak ya Allah. Wasyahwatahu, orang berhubungan seksual dia tahan. Min ajli, itu semua dilakukan karena saya kata Allah itu. Allah. Asyamu li wa ana ajzi bihi. Setiap dia puasa dilakukan karena saya, maka saya akan balas berapapun tanpa batasan apa yang dia butuhkan. Berapapun tanpa batasan. Yuk saya ilustrasikan sederhananya. Bapak ibu punya yang bantu di rumah. Masya Allah, kita minta bangun 4:30, dia bangun 2:30. Dibereskan, minta yang depan saja dibereskan semuanya. Yang tidak minta disapu, disapu, dipel, dibersihkan luar biasa. Di luar rata-rata. Satu kali datang pada kita, Pak, Bu, maaf ini anak saya mau ulangan, kurang ujian pendaftaran 250.000. Kita mampu untuk memberi. Diberi tidak? Berapa? Bisa 500. Bisa 500. Masya Allah.
Apatah dengan Allah yang tidak punya batasan? Ketika Allah memuji hambanya, Masya Allah, ini ada orang makan dia tidak. Ada orang tidur dia bangun malamnya, Masya Allah. Ada orang diam dia baca Quran, kata Allah, Masya Allah, as-saima hatta yuftira. Ayo mau minta apa sekarang? Terutama saat buka, setelah semua itu dilakukan, lalu kita meminta kepada Allah, seakan-akan menagih dengan bahasa yang lembut. Allahumma dhahabad dhama, ya Allah, dahaga ini sudah tidak ada yang saya tahan-tahan dari fajar itu. Wabtallatil uruq, ditandai dengan basah tenggorokan ini. Perhatikan. Wa thabatal ajru, engkau berjanji akan memberikan apa yang engkau berikan saat ini langsung. Farahatun, saya bahagia sekarang ini. Insya Allah engkau akan berikan. Perhatikan. Allah itu tunggu-tunggu. Mau minta apa sekarang? Di saat kita minta wa thabatal ajru insya Allah, akan tetap pemberian Allah sekarang. Allah itu menunggu mau minta apa. Cuma kadang-kadang kita berhenti di situ, kita nggak minta. Karena panah setan langsung masuk ke mata kita. Kolak sudah direncanakan. Kalau nggak cepat dimakan dingin. Jus buah sudah menunggu. Akhirnya sudah selesai di situ. Bismillah, minum, makan, ke masjid. Doa belum. Padahal doa-doa itu ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai sekarang sunnahnya selesai itu muqaddimah kita makan kurma dulu, sunnah kurma dulu, ya. Nggak ada kurma air putih, teh manis urutan ketiga. Ya, urutan ketiga. Jadi kurma, nggak ada kurma air putih. Itu sunnahnya. Ya, baru setelah air putih misalnya silahkan mau teh manis, mau bakwan, macam-macam. Ini kadang-kadang saya lihat di Al Ihsan takjilnya keliru itu makannya. Risoles dulu. Begitu risoles, korma belakangan. Risoles teh manis ya. Untuk menghilangkan celah pakai air putih. Setelah sholat makan kurma gitu ya. Itu terbalik ya. Yang terakhir, yang ketiga, da'watul mazlum, doa orang yang sedang terzalimi. Doa orang yang sedang terzalimi. Barangkali di kantor ada yang mentolimi kita, jangan dibalas dengan cemoohan. Itu cara Allah supaya mengabulkan doa kita. Sebab kalau dibuat tidak seperti itu, jangan-jangan ada doa yang belum terkabulkan. Jadi begini, kadang-kadang Allah itu sayang dengan kita, tapi dengan cara yang tidak kita sadari. Misal, pemeliharaan Allah yang mengabulkan doa, dibuat kita terzalimi. Ada yang mencela, saat mencela itu sebetulnya sedang mendatangkan pahala, cuma kita nggak sadar. Cara melihatnya dengan mata, basor, bukan dengan basirah, mata hati. Ya. Sehingga ketika mencela kita balas. Kamu ini, kamu juga. Insya Allah. Kadang-kadang orang mencela dengan satu kalimat, kita balas satu paragraf hilang. Ya. Jadi ketika orang mencela, terima, sabar di situ, lalu berdoa di situ Allah kabulkan. Doa balas dengan kebaikan. Anda yang taklim ke sini, sudahkah mendoakan orang-orang yang belum taklim? Tetangga kita, ya. Jangan dicela, doakan ketika Anda berangkat, ya Allah lembutkan hati tetangga saya. Saya tidak rela bertetangga di dunia tapi terpisah di akhirat. Lembutkan ya Allah, berikan kesempatan untuk taklim. Masya Allah ketika dia taklim nanti, itu kita dapat pahalanya. Anda tidak taklim, dia taklim, tetap kita dapat pahalanya. Kita meninggal, dia masih hidup dan taklim, kita dapat pahalanya. Masya Allah, banyak. Yang kedua, kadang-kadang Allah pelihara kita dari maksiat. Nggak pernah maksiat, tiba-tiba ingin maksiat. Misal, ada tanda tangan proyek yang tidak jelas. Di jalan, kita ragu-ragu tapi terpaksa. Tiba-tiba ketika di jalan ban kempes. Itu cara Allah. Dipikirkan lagi. Mau nelpon ngasih tahu misalnya, mau ke bos ya tiba-tiba belok ke orang lain, ke sekretarisnya, dibilang lagi sibuk. Itu cara Allah. Hati-hati. Hati-hati, Pak ya, Ibu. Kalau ada maksiat tertahan kita di jalan, itu artinya Allah sayang dengan kita. Kalau sudah tidak sayang, nggak akan diberikan sekat, dibiarkan begitu saja. Itu istidraj. Ya.